Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai masalah siswa untuk pelaporan IKI bulan November tahun 2022. Deskripsi masalahnya terjadi penurunan akhlak pada peserta didik pasca lost learning pandemi COVID 2019. Akar permasalahannya, tahun 2022-2023 ini adalah semester baru setelah kita berakhir masa pandemi. Meskipun aslinya memang tidak 100% berakhir ya, tapi pada tahun ajaran ini 100% terjadi KBM tatap muka full. Karena 2 tahun ke belakang kita full daring dan juga PTMT terbatas, mengakibatkan ada sesuatu KBM yang hilang atau disebutnya juga dengan lost learning. Lost learning ini tidak hanya terjadi pada pemahaman materi pelajaran, tetapi pada pembentukan karakter peserta didik. Baik itu bertutur bahasa, bersikap, antar sesama teman, dan juga terhadap kami pendidik. Pada waktu pandemi, kami pendidik tidak bisa mengontrol 100% aktivitas yang ada pada siswa di jam pelajaran. Kami hanya bisa melakukan kontrol pada beberapa kegiatan melalui grup WA, Google Classroom, atau sekali-kali video conference melalui video WhatsApp, Google Meeting, ataupun Zoom Meeting. Sebagaimana pada kurikulum ada 4 kompetensi inti. Kompetensi yang pertama sikap spiritual. Kompetensi yang kedua adalah sikap sosial. Ketiga pengetahuan, keempat keterampilan. Kompetensi ketiga mengenai materi pembelajaran bisa dipelajari, dibaca, didengarkan, ditonton melalui video-video pembelajaran. Keterampilan sedikit-sedikit masih bisa diatasi dengan tugas khusus yang siswa buat di rumah, direkam melalui video dan dilaporkan kepada pendidik. Tetapi kompetensi yang pertama, yang kedua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, tidak bisa serta-merta hanya siswa tonton, siswa lihat, siswa baca, dan siswa dengar melalui perantaraan media sosial, perantaraan media elektronik, media digital yang guru buat atau para pendidik buat. Tetapi sikap spiritual dan sosial itu harus siswa alami sendiri di lingkungan nyatanya. Masih mending ketika siswa berada di lingkungan keluarga yang kondusif, yang hanya salah satu orang tua bekerja, yang satunya ada di rumah, bisa mengontrol, bisa memberikan suri teladan yang baik buat anak-anaknya. Akan tetapi tidak terjadi juga pada kondisi keluarga yang dua-duanya orang tua, ayah dan ibunya mengharuskan berangkat kerja meskipun dalam situasi pandemi, sementara anak-anak ada di rumah. Tidak ada yang mengontrol pembelajaran siswa. Itulah hal mengapa terjadinya penurunan akhlak pada peserta didik tahun ini. Ya, baik itu ada di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Alternatif solusi yang saya pikirkan adalah yang pertama, berusaha untuk berembuk ya, berdiskusi dengan pihak BK dan juga kesiswaan bagaimana cara mengatasi masalah siswa. Masalah siswanya apa saja sih yang terjadi di lapangan kala ini? Satu adalah tutur bahasa yang kurang sopan, tidak hanya ke sesama teman tapi juga ke kami, ke orang tua, ke orang yang lebih tua, atau kami sebagai pendidik. Kedua, aturan tata tertib yang sering dilanggar, seperti datang kesiangan,
tertidur pada saat jam pelajaran, tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, atau memberikan keterangan palsu ketika siswa tidak masuk ke lingkungan sekolah. Ya, seperti itu. Semua hal terjadi itu ya tadi latar belakangnya ya. Kemudian alternatif solusi yang selain berembuk dengan guru BK dan kesiswaan, yang pertama, rembugan itu menghasilkan apa saja sih? Yang pertama adalah kita tidak bisa 100% guru di kelas itu hanya untuk mengejar target kurikulum. Siswa yang terbiasa di rumah harus 100% berbalik mempelajari materi yang sekian banyak, tidak bisa. Beberapa siswa stres. Ya, itu terjadi di sekolah kami. Ada beberapa siswa yang lost kontrol dirinya lepas, tidak bisa mengendalikan. Yang akibatnya apa? Bisa berkelahi dengan teman, atau bisa, ya mohon maaf, dalam tanda kutip seolah dia tidak sadar ngomong kemana, yang kata orang-orang, kata teman-temannya itu lagi kesurupan bu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang para pendidik harus mengisi waktu jam pelajaran itu tidak 100% harus mengajar, tetapi memberikan pendekatan kepada anak. Ya, mengisi waktunya dengan kegiatan positif, ya, curhat bareng, ngobrol bareng, membicarakan satu kasus bareng, gitu ya. Jadi memunculkan tali kepercayaan, tali silaturahmi antara pendidik dengan peserta didik. Jadi membuat satu kepercayaan yang timbul sehingga peserta didik jika dia ada masalah, dia tidak akan lari kemana-mana. Dia akan lari ke wali kelasnya, dia akan lari ke gurunya untuk curhat. Dia tidak akan lari kemana-mana yang tanda kutip yang tidak betul, yang bisa menjerumuskannya ke dalam sesuatu yang sesat, begitu ya. Yang kedua, sekolah harus ada sedikit kegiatan untuk menampilkan kreativitas anak, sehingga anak tidak fokus kepada masalah yang dihadapi, kepada tumpukan pelajaran yang tidak hanya itu. Jadi istilahnya ada refreshingnya lah, begitu ya. Yang berikutnya adalah bekerja sama dengan orang tua untuk memantau perkembangan siswa, baik itu siswa yang notabene aman di sekolah atau siswa yang dalam tanda kutip sering bermasalah di sekolah. Jadi memantau perkembangan, melakukan diskusi, meskipun karena guru juga banyak tugas, ya minimal melalui WA gitu ya. Dan juga berbagi pemikiran bagaimana mengatasi siswa tersebut. Itu alternatif solusi ya. Hasil pemecahan masalahnya tadi ya, dengan melakukan memunculkan atau melakukan kegiatan positif yang siswa harus terlibat di dalamnya. Baik itu acara bakti sosial, acara pagelaran seni, yang tidak terlalu stres dalam materi pelajaran. Yang kedua, tetap saja peraturan tata tertib itu harus dibuat. Jadi itu kerjasama dengan kesiswaan ya. Antara reward dan punishment tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Usung-usung sekolah ramah anak, seolah-olah kita para guru tuh merasa dikebiri untuk melakukan contoh, melakukan punishment terhadap anak yang melanggar, tentu saja dengan batas-batas kewajaran. Kenapa? Karena anak melanggar sekali dibiarkan, hanya diberi omongan. Untuk anak-anak yang super luar biasa aktif, hanya diginiin, nanti melakukan lagi, hanya digituin, melakukan lagi. Nah, jadi aturan tata tertib tetap harus dibuat, tapi dengan kesepakatan siswa dan juga orang tua. Begitu ya. Sumber rujukannya diskusi bersama guru BK, diskusi bersama dengan kesiswaan, dan tidak lupa diskusi bersama dengan orang tua ya. Mudah-mudahan segala macam upaya kita semua para pendidik di momen-momen peringatan Hari PGRI, hari ulang tahunnya guru, kita semua para pendidik diberikan kesabaran dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah. Jangan lupa, siswa yang tidak bermasalah pun butuh perhatian dari kita. Oke, kita harus adil ya, memilah-milah waktu, membagi-bagi waktu antara siswa yang bermasalah dan siswa yang
berprestasi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan para pendidik Indonesia untuk mendidik generasi perubah bangsa ini. Akhlaknya semakin kita tingkatkan dan tentu saja kita harus memberikan contoh suri teladan kepada anak didik kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.